Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jalan Islam untuk hanya Islam kepada Allah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Islam ini adalah sebuah jalan. Islam ini adalah suatu praktek. Islam ini adalah suatu amal di mana kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah. Islam ini tentu memiliki berbagai macam aturan, jalan-jalan yang harus ditempuh. Nah, di mana muncullah kesininya orang beranggapan bahwa Islam itu adalah agama. Kalau seandainya kita mengikuti pola umum, ya anggaplah Islam itu agama. Tapi bagi saya sendiri bahwa Islam itu adalah sebuah jalan. Islam itu adalah jiwa. Islam itu adalah hakikat di dalam diri. Di mana jalan-jalan yang ditempuh oleh banyak orang, sebetulnya dari semua jalan yang ditempuh itu hanya dua. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis bahwa sebetulnya ada dua din yang orang menafsirkannya dengan sebutan agama, tapi saya menyebutnya ada dua jalan, yaitu jalan bumi dan jalan langit, ardun dan samawat. Jadi kalau diartikan agama mungkin ada agama bumi, agama ardun, dan agama samawat. Lah kenapa bisa dikatakan begitu? Begitupun dalam Islam. Jadi Islam itu ada yang menggunakan cara bumi, ada yang menggunakan cara langit. Maksudnya adalah Islam yang menggunakan cara bumi adalah upaya manusia yang ingin mencari dan meraba tentang keesaan Allah, mencari Tuhan, disebutnya mencari. Sedangkan Islam yang samawat, Islam dari langit, adalah mereka sudah tersentuh oleh kuasanya sehingga tidak perlu lagi mencari. Tidak lagi perlu mencari ridho Allah, karena ridho Allah, kekuasaan Allah sudah meliputi bersama dirinya. Sehingga jalannya pun akan terbalik. Islam yang ardun, din yang ardun, itu akan mengawali pencarian Allah itu dari syariat menuju tarekat, menuju hakikat, dan terakhir adalah ma'rifat. Padahal sesungguhnya syariat atau jalan pikiran itu adalah hal-hal yang terbatas kepada benda dan sosok. Sehingga dalam ibadah ardun itu masih butuh yang namanya sosok, butuh namanya benda yang dituju sebagai perantara antara ibadah dirinya dengan Allah. Masih butuh wasilah, masih butuh guru untuk bertanya kepada Allah. Ini harus ada perantara-perantara. Begitupun dalam tarekat jalan hati. Setinggi-tingginya orang yang ingin mencapai Allah dari bumi, naik ke syariat, ke tarekat, ke hakikat, ke ma'rifat, sesungguhnya tidak akan nyampe kepada ma'rifat. Paling tinggi pun dia hanya akan berkutat di syariat. Dan setinggi-tingginya syariat, itu paling tinggi surga mereka adalah surga wanita. Surganya sehingga digambarkan dapat 40 bidadari, digambarkan kenikmatan begini dan begitu. Itu surganya surga hayalan yang semuanya sebetulnya ada di Indonesia. Surganya orang-orang Arab yang di sana gersang, ada aliran sungai yang mengalir,
buah-buahan, padahal itu gambaran yang ada di Indonesia. Ini surganya hanya sebatas kepada benda dan dunia. Begitupun dalam tarekat ini tidak akan pernah sampai kepada marifat. Karena jelas dari dauh-dauh yang dulu dikatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal untuk mengenal din Allah itu harus dari makrifat dulu. Kita harus mengenal dulu sifat-sifat Allah. Kita harus mengenal dulu ilmu-ilmu Allah. Setelah kita mengenal ilmu Allah, maka turunlah kepada hakikat. Setelah kita mengenal hakikat, turun lagi menuju tarekat. Setelah mengenal tarekat, turun menjadi syariat. Karena hakikatnya, ketika kita mengenal kekuasaan Allah, ar-rafad, awaluddin, ma'rifatullah, itu akan benar ranahnya, ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat. Maka syariatnya akan benar. Karena apa? Karena ia berawal dari ma'rifatullah dulu. Ia mengenal Allah dari rasa dulu. Dari jiwa, ke rasa, ke hati, ke pikiran. Lalu ke gerak, ke ucapan. Dan sifat asma af'al. Tapi kalau dari ardun, kalau dari syariat dulu, ini ujung-ujungnya Allah, bahkan Allah sendiri itu disifatkan menjadi sifat-sifat manusia. Allah sendiri disifatkan menjadi sifat-sifat manusia. Bahkan Allah sendiri dipaksa untuk ikut mengikuti cara berpikirnya. Bahkan Allah sendiri dipaksa untuk ikut mengikuti aturannya. Artinya Tuhan dipaksa untuk mengikuti kehendak nafsunya. Itu cara ardun. Cara ardun dari bawah menuju langit. Kata-katanya terlalu tinggi. Bahkan banyak, tidak sedikit dari cara ardun ini, dari din yang ardun ini, orang yang mengaku dirinya suci, mengaku embim, mengaku hebat, mengaku orang yang paling benar, mengaku diutus Tuhan, mengaku turunan yang mulia, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ngaco. Ujung-ujungnya ngaku paling hebat. Karena dari ardun ini, din ardun menuju langit, ujungnya cuman ngaku. Tapi sifatnya masih suka ngomongin orang, masih suka ngejelekin orang, masih suka ngehina, masih suka ngibul, dan lain sebagainya. Ini ardun dari bawah menuju langit. Langit, ngomongnya terlalu tinggi. Padahal kalau ngomongnya terlalu tinggi nanti ketabrak pesawat tuh. Nah, kalau dari samawat, karena kita ini memang makhluk spiritual, karena kita ini memang makhluk cahaya yang diturunkan ke dunia untuk menjadi manusia. Artinya awaluddin ini benar. Awaluddin ma'rifatullah. Awal untuk mengenal din itu adalah dengan mengenal dulu makrifat. Lalu hakikat, turun lagi ke tarekat dan syariat. Nah, ini membumi. Jadi dari langit turun ke bumi. Karena hakikatnya kebenaran itu dari langit turun ke bumi. Bukan dari bumi naik ke langit. Ingat, hakikat kebenaran yang sejati itu dari langit turun ke bumi. Bukan dari bumi naik ke langit. Jadi kalau ini dari langit turun ke bumi, ketika dia berbicara syariat, ini ujung-ujungnya adalah ingin mendirikan khilafah Islam seperti NII, HTI, dan lain-lain. Ujung-ujungnya hanyalah radikal, menghalalkan segala cara, membolehkan membunuh orang yang tidak seiman dengannya.
Tapi ketika dia berawal dari samawat, ketika berawal dari ma'rifatullah, berawal dari rasa dulu, maka akan membentuk kesadaran diri. Bahkan Yasin wal Qur'anil Hakim, Quran pun bukan kitab yang di luar dirinya yang dibaca. Karena kalau Quran itu kitab, ketika wahyu Nabi pertama dibacakan, belum ada yang namanya kitab. Tidak ada kitab tertulis. Nabi Muhammad tidak pernah membaca, bahkan tidak pernah menulis kitab Al-Quran. Kitab ditulis setelah nabi-nabinya wafat. Ingat, kitab ada setelah nabi wafat. Kitab yang dimiliki oleh para nabi adalah kitab yang tersirat di dalam dadanya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Itulah kitab telas, kata orang Jawa, kitab abadi. Karena ia tersirat. Inilah ayat kauniyah, ayat yang tersirat di dalam diri, ayat yang tersirat di alam. Inilah kitab ma'rifat di dalam dirinya. Jadi ketika Yasin ini adalah din jiwa, Yasin. Wal Qur'anil Hakim, ini adalah hukum. Ketika dia memiliki kesadaran hukum, maka dia tidak dipaksa, tidak perlu diatur untuk tidak boleh begini begitu. Dia akan memiliki kesadaran sendiri. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini nggak boleh. Bukan karena larangan dan perintah, tapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya. Karena dia telah mengenal dulu tentang hakikat kesejatian dirinya. Apa sih manusia diciptakan? Untuk apa? Untuk ibadah hanya pada Allah dan untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi atas kebesaran Allah yang telah menciptakannya. Sehingga hukum-hukum yang terjadi kepada dirinya hanya untuk dirinya, diterapkan kepada dirinya. Tidak dipaksakan kepada orang lain agar orang lain mengikuti caranya. Orang mengikuti dia karena dari ma'rifat turun ke syariat dalam perbuatan contoh akhlakul karimah. Jadi orang tidak dipaksa untuk mengikuti dia, tapi dia mencontohkan akhlak yang baik sehingga orang tersentuh. Karena lahirnya dari dalam, bukan dari pikiran. Kalau ini maka sifatnya memaksakan, mendiskriminasikan orang lain, menekan. Dan ketika penerapan hukum yang dilakukan dari Ardun, ini penerapan hukum yang disebut pemerkosaan, pemaksaan, penjajahan. Hukum pun banyak dilanggar karena hukum mereka yang ciptakan, mereka pula melanggarnya. Tapi ketika hukumnya itu datang dari hukum Allah, yaitu dari mengenal dulu diri, maka hukumnya adalah hukum kesadaran. Kalaupun saya misalnya berbuat dosa, itu karena dia sadar, merasa selalu disaksikan oleh Allah, karena dia ma'rifat, karena dia mengenal bahwa Allah Maha melihat, maka dia tidak perlu diikat dengan hukum-hukum Islam. Karena di dalam dirinya sudah ada hukum. Karena dia telah sadar bahwa dirinya senantiasa disaksikan oleh Allah. Bahwa dirinya telah mengenal Allah. Bahwa Allah selalu menyaksikannya. Maka dengan Islam yang samawat ini, dinus samawat, inilah Islam yang sejati, yaitu din samawat. Kalau dinu ardun dari syariat, tarekat, hakikat ke ma'rifat, dan itu pun tidak akan pernah mencapai hakikat dan ma'rifat, paling-paling mentok di tarekat. Karena starting awalnya dari bawah ke atas itu tidak akan sampai, paling sampai ke tarekat. Tapi kalau dari atas, dari ma'rifat, dari mengenali Allah, dari mengenali diri, maka dia akan membumi. Sifatnya akan rendah hati. Sifatnya low profile. Karena dia akan membumi. Dari langit, dari mengenal dulu kepada Allah.
Karena di dalam ayatnya dijelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah caranya, yaitu dengan mengenali diri, dengan mengenali siapa diri kita, siapa bahasa kita, bagaimana bahasa ibu kandung kita, bagaimana budaya kita, maka dia akan mengenali Allah, mengenali siapa Rabbnya. Maka awali Islam dari makrifat, hakikat, tarekat, dan syariat. Inilah Islam yang samawat, tujuannya untuk menjadi manusia, membumi untuk menjadi manusia. Tapi kalau dari adun, dari tujuannya dari syariat, mentok di syariat, ujung-ujungnya malah ngaku-ngaku embib orang suci, disembah-sembah, ingin dipuja, ingin dianggap hebat, ingin dianggap orang yang suci, ingin dianggap orang yang dekat dengan Allah, tapi kelakuannya arogan. Ini adalah orang-orang yang arogan, ngaku-ngaku, dan hukumnya pun memaksakan. Ini adalah penjajahan, ini adalah budaya yang dibawa, ini adalah tradisi yang dibawa. Islam itu tidak ketika datang ke sini, para wali pun dulu memakai pakaian Jawa, memakai adat-adat Jawa, karena Islam itu ada masuk dalam ruang relung budaya, tradisi, dan kultur juga dalam bangsa apapun. Karena Islam itu kesejatian diri, bukan memaksakan suatu budaya dari Arab. Ingat, bukan Arabisasi, tapi Islamisasi. Tujuan kita Islam kepada Allah kah? Atau tujuan kita Islam kepada agama? Tujuan kita berserah diri kepada Allah kah? Atau tujuan kita berserah diri kepada embim-embim yang dianggap suci, dipuja, dikurtus? Tujuan kita bukan kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Tujuan kita bukan menjadi orang Arab. Tujuan kita adalah menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Dan inilah jalannya. Awaludin ma'rifatullah. Awalilah mengenali din dengan ma'rifat. Itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.